Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku al-mu'takifin wal-mu'takifat dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali menjalani aktivitas kita dan menjadi rangkaian yang semoga indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini boleh jadi menjadi hari terakhir kita melangsungkan kajian di bulan Ramadan tahun 1445 Hijrah di waktu subuh ini khususnya. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita berkenan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya doa-doa terbaik kita untuk dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pembelajaran yang kita langsungkan akan menjadi baik di hadapan Allah bila seluruh nilai yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam perjalanan berjuang 11 bulan berikutnya. Dan untuk itu baik kiranya kita membekali diri untuk kembali mengkaji ayat-ayat Al-Quran, pedoman berkehidupan yang Allah turunkan melalui Rasul mulia Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberikan kesempatan untuk mencintai beliau selama berkehidupan dan diberikan kesempatan untuk membersamai beliau serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam di surga kelak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang tingkatan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-muqarrabina ila Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari standar pertama keimanan, kemudian berlanjut ke ketakwaan, lalu setelah itu kita mendapatkan sifat ihsan di dalamnya, dan terakhir sifat cinta. Yang turunan itu semua telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Bagi yang baru bergabung, teman-teman dimanapun berada, diperkenankan untuk melihat kajian pertemuan sebelumnya sehingga ada ketersambungan pembahasan kita hari ini dengan pembahasan yang sebelumnya. Pada standar keislaman telah kita jelaskan motivasi beribadahnya seperti apa, dampak ke kehidupannya bagaimana. Jadi kalau ada di antara orang yang menyatakan dirinya muslim, kemudian standarnya baru menggugurkan ibadah, yang penting sholat, khusyuk atau tidak perkara lain, terlambat atau tidak hal yang lain, yang penting kewajiban itu gugur, maka itu baru masuk standar pada yang pertama, keislaman. Bila sudah merasakan ingin ada perubahan, didorong oleh keimanan dan melahirkan kehusyuan, maka itu masuk pada standar yang kedua, yaitu standar keimanan. Dan itu yang paling basic, yang kedua ini adalah standar keimanan bagi orang-orang yang ingin sungguh-sungguh ibadahnya. Kemudian orang-orang yang bisa mengambil nilai dari kehusyuan untuk dipraktikkan dalam kehidupan, maka dia masuk pada standar ketakwaan. Oleh karena itu orang-orang takwa perilakunya itu akan sejalan dengan nafas ibadahnya. Jadi semua bagian dari apa yang ia kerjakan adalah hasil atau dampak dari dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman melahirkan kehusyuan, takwa melahirkan perilaku. Jadi kalau dari iman itu kita beribadah kepada Allah dengan khusyuk, muncul sifat khasyah, maka dari takwa nanti muncul akhlak. Nah, akhlak yang dikerjakan karena Allah itu adalah sifat ihsan. Sementara sifat ihsan yang disertai dengan wujud cinta karena Allah, makannya karena Allah, minumnya karena ingin dicintai Allah, bekerjanya ingin dicintai Allah. Tentu ini akan berbeda yang kita lihat di dalam praktek kehidupan. Orang kalau makan atau bahkan makan sebagai ibadah dengan makannya ingin dicintai Allah, itu akan lain. Ya, sekarang kita ngaji banyak Al-Quran, saya contohkan kemarin, ngaji merasa sampai ke sifat ihsan, ya, merasa diawasi Allah dengan merasa ingin dicintai Allah, itu pasti akan berbeda. Ya, untuk itulah kemudian kita mempelajari setidaknya 4 tingkatan dalam
mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang cinta standar, yang standar ini hasilnya pun itu bisa istimewa. Ya, hasilnya pun bisa istimewa, yaitu dengan mengikuti seluruh tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita berperilaku dalam kehidupan. Itu ditemukan di Al-Qur'an surah ke-3 Ali Imran di ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu poinnya. Lalu anugerahnya wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, itulah sikap standar kita dalam mencintai Allah dengan cara mengikuti petunjuk-petunjuk yang dibawa dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian pertama. Jadi kemarin kita sepakat kita berlatih gitu ya untuk meningkatkan itu. Kemudian yang kedua, belajar mencintai Allah dengan standar ibadah. Ya, dengan standar apa? Ibadah. Nah, ini adalah standar kesolehan. Di standar kesolehan. Jadi yang tadi yang pertama itu umum bagi orang beriman, ingin dicintai Allah, kerjakan ini. Nah, kalau kita ingin naik levelnya menjadi lebih soleh, lebih baik di atas yang pertama tadi, maka ada standar cinta dalam hal kesolehan. Nah, apa yang dikerjakan ini diantaranya adalah berusaha untuk menjadikan amal-amal sifat pertama membagi dan kita menghemat untuk kepribadian kita dengan sifat yang sangat dibutuhkan, lalu membagi pada orang lain. Dapat kurma 1 bagi 2, gitu kan? Itu contoh paling gampangnya saat-saat kita berbuka misalnya, kan? Dan tidak mudah melakukan itu, punya cuma 1. Ya, kurma masih bisa dibaginya besar, koaci tuh bagi 2. Nah, itu hal-hal yang demikian tuh ya kadang-kadang penting. Kalau berbagi 2 dengan anak kan bisa dikasih semua. Ya kan? Dengan pasangan bisa dikasih semua. Tapi mungkin dengan orang-orang yang datang membutuhkan belum tentu bisa diberi. Ya. Ada kisah yang sangat menarik. Ini tersambung ya, silsilah kisah-kisah ini. Dulu di era-era tahun 90-an tuh sangat viral kisah ini. Ada beberapa orang pejuang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kondisi mereka di akhir itu kehausan. Yang pegang air itu cuman 1 orang, tinggal 1. Lalu dia melihat saudaranya lebih membutuhkan daripada dia, haus, padahal sama-sama haus, kan? Jadi kalau digambarkan di sini ada 4 orang lah kurang lebih, 1, 2, 3, 4. Yang di samping ini melihat ketika dia kehausan, akhirnya dia berikan air itu yang di tangan dia untuk 1 porsi itu kepada temannya. Kamu duluan katanya saudaraku, kan? Begitu yang satu mau minum, di sampingnya pun merasa kehausan. Ya, dan mengiba gitu untuk bisa minum. Jadi begitu dia mau minum, dia melihat itu, dia berikan lagi. Ya, ini psikologi ya. Kalau kita mau minum terus di samping melihat ada yang pengen minum dan haus betul, sebagian dari haus kita hilang sebetulnya. Sebagian dari haus kita walaupun tetap haus, ya kan? Nah, inilah sebabnya kenapa kita mesti melihat kepada yang paling bawah untuk menimbulkan syukur. Jadi kalau kita punya 1000, ya, lihat kepada yang 500. Kalau lihat ke atas itu ingin selalu merasa nambah dan selalu merasa kurang. Itu poinnya. Tapi kalau kita melihat yang ke bawah, ya, itu akan menambah pada yang diri kita dan merasakan kenikmatan pada apa yang telah kita peroleh. Lalu yang ketiga ini begitu akan minum, ya kan? Dia pun melihat yang keempat tuh haus. Ya. Lalu dia kemudian bagikan kepada
yang keempat ini. Nah, menariknya pada bagian yang pertama itu begitu diberikan, pada yang kedua, pertama ini kemudian kehilangan kesempatannya minum dan wafat dalam keadaan dehidrasi. Yang kedua juga begitu, yang ketiga begitu, yang keempat juga demikian. Ternyata semuanya meninggal tanpa minum karena keinginannya berbagi kepada saudaranya. Bukan karena, ini aspeknya lain ya tinjauannya, bukan karena oh itu salah aja kenapa nggak diminum, bukan itu persoalannya. Ya, persoalannya adalah bagaimana kekuatan mereka yang melahirkan sifat ihsan, ingin cari amalan yang betul-betul Allah cinta. Jadi berbagi pada orang sebelum mengutamakan diri pribadinya. Nah, itu sesuatu yang tingkatnya tinggi. Jadi kalau membandingkan itu harus apple to apple. Jangan tingkat tinggi dinilai oleh orang rendah. Jadi nggak masuk tuh cara berpikirnya. Ya, jadi berpikir kita harus menempatkan sesuai porsinya. Sama. Kalau kita ingin menilai budaya di masa lalu, nah kita harus lihat landscape-nya masa lalu bagaimana, dilihat pada periode itu, jangan dinilai dengan yang sekarang. Ya, misal terapannya. Nabi SAW menikahi Sayyidah Aisyah, ya kan? Dipinggit dalam usia yang sangat belia, kemudian mulai bergaul di usia tertentu, itu kan? Sudah mulai masuk masa remajanya, haidnya dan seterusnya, dan diajari dengan hikmah untuk menambahkan pengetahuan. Lalu tiba-tiba datang orang sekarang mengatakan, oh itu pelanggaran menikahi anak kecil dan sebagainya. Itu salah berpikir. Ya, itu logika yang salah dan salahnya fatal gitu. Kenapa? Ya ini logika fallacy namanya dalam dunia logika itu. Kenapa? Karena dia menilai konteks dahulu dengan keadaan sekarang. Masuk dulu ke kebudayaan waktu itu. Ya, yang paling menarik kan Abu Jahal gak pernah bikin isu Nabi nikah dengan anak kecil, gak pernah Abu Jahal bikin isu, sejahal-jahalnya ya, padahal itu Abu Jahal gitu. Ya, kenapa? Karena kultur masyarakat pada waktu itu beda dengan sekarang. Sama dengan Kartini, ya, waktu dipinggit usianya berapa tahun? Kan yang lebih luar biasa, nanti lihat di Eropa tuh, ya, di Perancis bagaimana, di Irlandia dengan Inggris waktu menyatu bagaimana, gitu kan? Nah itu bahkan ada yang paling lebih muda lagi. Saya sempat riset pada yang usia 7 tahun bahkan 6 tahun sudah dipinggit dan kemudian menikah. Itu di era-era itu. Jadi kadang-kadang beberapa masyarakat tertentu di kalangan tertentu ingin menutupi perilakunya dengan menyoal kabar persoalan yang lain yang tidak pada tempatnya. Nah, kembali kepada kita di sini, itu pernah saya bahas dalam pembahasan Sayyidah Aisyah waktu kajian di Bandung di Saf Muslimah. Nanti lebih detail bisa dilihat di situ. Nah, kembalinya ke sini, kalau kita ingin mengukur sifat muhibbin, ya, orang-orang yang mencintai Allah, jangan diukur dengan mukminin, jangan diukur dengan muslimin, itu nggak nyampe. Sama dengan ngukur mukminin pakai muslimin, tidak sama, ukurannya berbeda. Jadi kalau pengen naik level sampai yang ke atas, maka tempatkan cara mengukur kita di level itu. Paham sampai sini? Ya, nah itulah beberapa hal yang nanti kita kalau terbiasa demikian, menempatkan sesuatu, bahasa kerennya bisa menjadi proporsional sesuai dengan porsi yang dibutuhkan. Nah, yang soleh sudah kita pelajari bagaimana orang soleh mencintai Allah, ya kan? Nah, sekarang bagaimana orang salah berpeluang mendapatkan cinta Allah. Nah, karena standar di awal kan kita katakan cinta Allah ditebarkan untuk semua hambanya. Sedangkan hamba di Al-Quran kan dibagi dua, hamba yang soleh dan hamba yang salah. Dan dua-duanya disebut hamba. Itulah indahnya sifat rahman dan rahim Allah kepada kita semua. Dua-duanya ibad. Dan disatukan di ayat puasa dengan nama yang sama, ibad. Misal, hamba Allah yang saleh disebut ibad, ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibad. Hamba Allah yang salah disebut ibad juga. Misal, qul ya ibadi, tuh, ibadi, hambaku, ada ku-nya tuh, masih diaku oleh Allah, masih diaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Lalu keduanya disatukan di ayat Ramadan di ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi, ya kan? Kenapa? Karena saat Ramadan itu cuman yang soleh dan salah yang mendekat kepada Allah. Yang soleh minta ditambah kesolehannya, yang salah minta taubat. Karena itu banyak orang taubat saat Ramadan. Banyak orang kembali dalam kebaikan saat Ramadan, ya. Jadi antara soleh dengan salah mendapatkan porsi yang sama. Orang soleh bisa naik tingkat dari mukminin ke muttaqin, ke muhsinin, ke muhibbin. Orang salah pun itu bisa akselerasi bahkan langsung ke muhibbin.
Dan banyak sekali orang-orang yang tadinya terpuruk, tiba-tiba dapat cinta Allah, berubah mereka. Ada yang jadi wali gitu kan, ya. Wali-wali itu orang-orang soleh maksudnya. Ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Al-Baqarah ayat 257. Allah menjadi wali bagi orang-orang beriman, maksudnya pelindungnya, penyayangnya. Auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu orang-orang saleh yang pada level tertentu ada yang tingkatnya sampai tingkat mahabbah, kecintaannya kepada Allah begitu tinggi. Nah, ini poinnya. Nah, saya mau tarik lagi, ada orang-orang yang tadinya terbelakang tiba-tiba jadi hebat, jadi bagus gitu. Ya, dan kalau kita kisahkan banyak sekali. Ya, di era sahabat ada. Contoh misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu kan memusuhi Nabi, bahkan menghunus pedang ingin membunuh Nabi. Takluknya cuma sama ya surat Toha, pembukanya Toha, 2 huruf takluk tuh. Ya kan? Tiba-tiba berubah jadi orang yang sangat soleh dan sangat mencintai Allah. Sangat mencintai Allah, sehingga Allah berikan juga karamah kepadanya. Salah satu karamahnya nanti kalau kita baca manaqib ulama yang ada di kitab-kitab hadis, Al-Bukhari itu bab terakhirnya manaqib. Keutamaan ulama di situ, kalau pengen jadi ulama betulan, tiru itu. Ya. Kalau pengen jadi ulama betulan, tiru. Kan ada cara mereka ibadah. Saya waktu di akhir-akhir di Tripoli itu, saya kumpulkan amalan 4 imam madhab, beli khusus untuk tahu Imam Abu Hanifah itu siapa, bagaimana jaga wudunya dari Isya sampai dengan subuh tuh nggak batal. Kebayang nggak tuh? Ya, sampai orang yang mandikan tuh komennya, aduh kamu ini meninggalkan amalan ya Imam yang susah sekali ditiru gitu kan? Susah ditiru. Tuh. Imam Malik keutamaannya apa? Imam Syafi'i keutamaannya apa? Gitu kan? Khususnya Ramadan, Imam Syafi'i itu Ramadan itu bisa khatam Al-Quran 1 hari itu bisa 2 kali. Nah, sekali lagi jangan ngukur pada level kita yang nggak nyambung. Bagaimana itu? Bagaimana bacaannya? Ya, aktivitas ente aja 24 jam baca Qurannya berapa? Ya kan? Ulama itu sudah nggak ngajar kalau di Ramadan, semuanya dengan Quran. Jadi kalau sholatnya baca Quran, di luar sholat pun baca Quran. Pantas dalam seharinya diberkahi oleh Allah. Waktu itu ya, waktu kalau sudah diberkahi itu nggak ada ukuran. Ya, ada orang yang bisa khatam misalnya menghafal misal Al-Baqarah. Taruhlah ada yang 2 tahun, 3 tahun, 1 bulan, 2 bulan. Kalau sudah berkah, ada yang sehari hafal. Ya, Syekh Al-Mi'sarawi itu yang sekarang terbaik ya dalam memahami bidang tajwid, qiraat dan sebagainya dari Mesir. Sama satu lagi ada Syekh Aiman Rusdi Suwaid ya. Nah, Syekh Mi'sarawi itu hafal Al-An'am dengan Al-A'raf itu cuma 10 hari, 5 hari. Ya kan? Nah, kembali ke Imam Syafi'i, diberkahi waktunya. Kalau pengen lihat waktu-waktu berkah itu nggak kerasa, amal soleh itu dipercepat, terkumpul banyak, waktunya nggak kerasa. Ya, kadang-kadang ada yang dalam tidur diberkahi seperti Ashabul Kahf, 309 tahun kok kayak baru kemarin tidur gitu. Ya, nah, itulah waktu-waktu yang berkah. Nah, ada beberapa kalangan-kalangan tuh demikian adanya. Jadi menilainya itu levelnya naikin dulu sama kita, sehingga merasakan kenikmatannya baru komen. Ya, kalau belum sampai ke level itu nggak terasa. Nah, Umar bin Khattab diberikan oleh Allah di antara karamahnya adalah sebagai pemimpin itu bisa memberikan arahan pada prajurit dalam jarak yang cukup jauh. Prajuritnya sedang ya berada di zona militer, Umar di tempat lain, tiba-tiba begitu naik ke mimbar, Umar melihat ditampakkan oleh Allah, kasyaf dibuka, ada pasukan musuh mau mengepung prajuritnya. Kata Umar, naik ke bukit sana gitu ya. Nah, orang-orang yang ada di situ prajuritnya mendengar suara Umar, naik ke bukit pindah dan tidak terkepung. Yang hadirin yang sedang dengar khutbah bingung, loh Umar lagi tema apa kok kemana-mana, itu kan? Ya bisa saya begini tuh tiba-tiba gitu kan, awas ada Batman, kan bingung di sini ada apa, gitu kan? Misal saja contoh gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian ketika prajurit mereka itu pulang kembali dengan keselamatan dan kemenangan, baru ngobrol mereka. Saya kemarin waktu dalam situasi di medan laga itu, medan perang, dengar suara Umar mengatakan naik ke bukit sana. Barulah terkonfirmasi dengan jamaah yang hadir di masjid itu. Kami pun juga bingung kok di hari itu Umar mengatakan demikian. Nah, ini kalau sudah sampai ke level-level muhibbin itu, Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang lebih, yang memang tujuannya bukan untuk mencari itu. Jadi muhibbin itu kalau sudah masuk ke levelnya, tujuannya bukan untuk tampil memiliki kesaktian, bukan. Ya, saya pengen amalan supaya bisa terbang misalnya, ya kan?
padahal tinggal naik pesawat aja gitu kan. Nah itu nggak begitu caranya. Jadi mengamalkan sesuatu bukan untuk mendapatkan kesaktian. Muhibbin tidak begitu. Ya innamal amalu bin ya, yang penting cinta Allah. Mau Allah kasih apa terserah, gitu kan? Ya, nggak penting bagi dia. Yang penting saya mengerjakan sesuatu Allah cinta. Bagaimana saya sholat Allah cinta, syariat nggak ditinggalkan. Ya, bagaimana saya makan Allah mencintai saya, sudah. Nah, jadi kalau sudah pada level-level demikian, masya Allah banyak doa-doa yang terkabul. Ya, ada ulama-ulama saleh itu yang kadang-kadang nggak diminta doanya tuh lihat ada seorang alim saleh luar biasa, ilmunya banyak, takwanya tinggi, termasuk muhibbin. Ya, apa yang terjadi begitu lewat ada seorang bapak yang matanya buta, ya kan? Terus kata temannya yang satu, nanti ada ulama ya alim si fulan akan lewat tuh. Dia deket banget sama Allah. Coba kamu sapa ketika lewat minta. Jadi begitu ulama itu lewat, alim itu lewat, dikasih tahu, dipanggil ya fulan. Saya minta tolong mohonlah pada Allah supaya Allah menyembuhkan mata saya. Ya, itu cuman 2 kalimat aja gitu yang disampaikan. Ya, semoga Allah menyembuhkan matamu. Gitu aja. Terbuka lagi, sehat kembali. Ya. Jadi orang-orang, tapi bukan itu yang dicari, bukan supaya kalau berdoa begini, kalau menatap begini, kalau melihat Pak Endang Darmaji langsung kelihatan apa isi kepalanya, keinginannya apa gitu. Nah, bukan itu yang dicari. Bukan itu. Jadi puncak ketinggiannya adalah kepasrahannya untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang-orang begitu nggak pamer. Ya, nggak buka praktek gitu, ya, dan tidak terlalu royal untuk memberikan informasi. Biasa-biasa saja. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Nah, pada aspek-aspek demikian kita dapatkan ada orang-orang yang dulunya larut dalam kesalahan tapi kemudian melimpah dalam kesolehan. Ya, kalau di kita yang dengar cerita-cerita di masa lalu, ulama-ulama kita misalnya ya tidak luput juga dari pantauan kita. Misal yang sering kali viral gitu kan, Sunan Kalijaga itu, ya. Apa latar belakang sebelumnya? Bagaimana Allah kemudian memuliakan derajatnya dan sebagainya. Atau juga yang lain-lain yang bisa kita dapatkan, ustadz-ustadz, ada yang dulunya kan aktif di dunia yang tidak mudah. Ya, misalnya dulu yang populer Anton Medan misalnya kan, nah, siapa sebelumnya lalu Allah angkat pada nilai kebaikan. Artinya orang-orang yang ingin berubah menjadi lebih baik itu pasti diberi peluang oleh Allah untuk kembali pada kemuliaan. Nanti hebatnya begini, kisah masa lalunya itu menjadi hikmah. Ada orang yang masa lalunya kelam jadi bincangan. Siapa dia? Emang dulunya juga begitu, pantas dia perampok, dulunya nyolong, kan? Terus itu begitu tuh. Nah kalau ini enggak, jadi walaupun dulu misalnya pernah mabuk, dulu pernah begini begitu, jadi hikmah, jadi kisah kebaikan yang menginspirasi. Itulah hebatnya ketika seseorang yang salah itu mendapatkan cinta Allah, maka bagian-bagian hidupnya berubah menjadi kebaikan. Tapi nanti cinta itu saat diturunkan levelnya tadi, naiknya sampai mana tuh? Apakah petunjuk awal jadi mukminin, naik jadi muttaqin, muhsinin, atau pada puncaknya jadi muhibbin yang betul-betul mengharap cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 223. Sudah? Dari 222 dulu, 222 nanti ke 223. Walaupun ini persoalan tentang masa-masa sucinya dan pergaulan antara istri dan suami, tapi nanti di dalamnya ada poin-poin kebaikan yang mengisyaratkan pada sifat-sifat kesolehan untuk mendapatkan cinta Allah. Lalu nanti ayat 223-nya adalah kesadaran menjaga itu minimal dengan takwa untuk persiapan pulang menghadap Allah. Ya, barulah diberikan kabar gembira dengan level keimanannya. Sudah? Baik, di ayat 222-nya dibuka dengan wa yas'alunaka 'anil mahiyid, gitu kan? Nah, lihat ke ujungnya, langsung ke ujungnya. Atau kita baca dari awal supaya ada ketersambungan yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahiyid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahiyid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Ada?
fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dah, makanya di situ waqaf. Waqaf lebih bagus. Qaf dengan lam, ada alif. Waqaf aula, singkatan qaf lam kemudian ada alif, singkatan dari waqaf aula, berhenti lebih bagus. Karena dari segi makna ada korelasi, tapi nanti ada makna kedua yang sifatnya lebih umum. Itu maksudnya. Kalau sod, lam, alif, sola tulisannya, wasola aula, disambung lebih bagus. Karena walaupun ini ada jeda untuk berhenti, membuka makna baru, tapi makna dengan sebelumnya tersambung lebih bagus. Ya, contoh begini misalnya. Ya, ini kan tentang ada orang minta fatwa, ya kan? Tentang istri yang sedang dalam kondisi haid, masa liburnya, bagaimana pergaulan dengan suaminya. Cara singkatnya, tunggu biar bersih dulu, ya kan? Tunggu biar bersih dulu, biar bersih, biar sehat semuanya. Karena itu kan sedang mengeluarkan bagian dari darah-darah kotor, ya, ada satu bagian dari ovum yang tidak terbuahi, kemudian juga kotor keluar. Nah, di masa-masa kotor itu berpengaruh kepada bagian tubuhnya, baik secara emosional, secara pikiran dan sebagainya, tidak stabil, ya. Kemudian dalam bagian tubuh juga itu masih dibersihkan. Jadi tidak baik ada hubungan antara suami dengan istri di fase-fase itu, karena nanti dampaknya banyak, baik itu di dalamnya kotor ataupun di luarnya banyak secara emosi yang tidak stabil, ya kan? Tapi zik mana zik ada nggak? Wah, itu zik. Nah, kalau nanti sudah nikah, sudah sidang, sudah jelas gitu kan, kuliahnya nikah misalnya, ya. Nah, nanti ada aja, ya, ketika ketemu pasangan hasrat, ingin dan sebagainya itu yang menjadikan, ya, walaupun tidak terjadi hubungan seksual, kan, tapi kadang-kadang pendekatan-pendekatan itu ada sehingga berpotensi melahirkan hal-hal yang kurang bagus. Disitulah kemudian muncul terakhirnya taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau kamu ada kesan pengen melanggar itu, perbaiki, taubat gitu kan. Nah, dan juga Allah senang orang yang senang menyucikan diri. Jadi istri menyucikan diri, kita pun menyucikan jiwa. Sama-sama menjaga keadaan itu. Kalau ada kondisi terprovokasi oleh setan, hadirkan sikap taubat supaya mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah. Itu makna ketersambungannya. Tapi ujung ayat ini ketika ada waqaf aula, qa, kemudian lam dan alif, ada nggak di atasnya? Itu kan qaf, lam dan alif kan? Ya kan? Waqaf aula tuh di situ itu. Maksudnya apa? Bagian terakhir ini itu membuka makna baru yang sifatnya umum. Al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu diambil dari kadar keumuman lafadznya, tidak diambil dari kekhususan sebabnya. Jadi bagian kedua, paragraf kedua di bagian ayat ini menunjukkan pada satu hukum yang baru, yang penting nilainya, yang tidak terkorelasi langsung dengan paragraf sebelumnya di ayat dimaksud. Paham nggak sampai sini? Nah, apa hukum barunya? Lihat kalimatnya, innallaha yuhibbut tawwabin. Ini poinnya, ya kan? Inna, sekali lagi sering kita sampaikan, harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Tuh ya. Ji, nanti kalau mau niru apalin tuh. Mana Fajri? Ji, syahid. Kalau mau niru apalin tuh ya. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Secara singkatnya adalah huruf yang berfungsi untuk menguatkan dan melahirkan hukum nasab. Dalam bacaan nasab itu kalimat berikutnya harakatnya fathah kalau dia mufrad, ya. Kalau jama' dia bergantung. Kalau mudzakkar salim maka ada ya sebelum nun, ya kan? Innal muslimin, ya kan? Innal mu'minin dan seterusnya. Kalau dia jamaknya misalnya muannats salim, ya, maka di ujungnya adalah kasrah, ya. Innal muslimina wal muslimati, ya, mu'minina wal mu'minati. Jelas ya? Baik, itu pakai inna. Tapi dalam hal makna fikih lughah artinya menanamkan sesuatu dengan kuat, tancapkan. Nasaba, sering saya katakan, nasaba rajulu asahu fil ardi, seseorang menancapkan tongkat itu dengan kuat sehingga tidak goyah. Jadi kalau ada inna membuka satu kalimat dalam Al-Quran, maka tancapkan informasi di ayat itu pada jiwa kita dengan kuat,
Jangan sampai goyah. Ya, jangan sampai goyah. Itu pesan Allah. Karena saking pentingnya, tancapkan jangan goyah. Ya. Innallaha, tancapkan pada hatimu jangan sampai goyah, kuatkan pada jiwamu, sungguh Allah itu yuhibbut tawwabina. Ya, amat konsisten mencintai. Penting ya, amat konsisten mencintai. Karena itu fi'il mudhari'. Ya, li ifadatil hadir wal istimrar wal mustaqbal. Fi'il mudhari itu fungsinya menghadirkan yang sekarang, terus membersamai, konsisten, dan juga ya hadir di masa depan. Jadi maksudnya sekarang, terus, sampai kapanpun. Present, continuous, and future. Ya, itu bahasa Inggrisnya kurang lebih demikian. Jadi yuhibbu, sekarang akan mencintai kalau engkau melakukan ini. Kalau engkau terus menjaga itu, Allah pun konsisten mencintaimu. Sampai kapanpun, sampai nanti engkau pulang kepada Allah, engkau pulang dengan status yang sangat dicintai. Nah, siapa yang meraih ini? At-tawwabin, orang-orang yang senang taubat. Ya, orang-orang yang senang apa? Taubat. Nah, taubat itu kan identiknya biasanya awalnya dengan salah kan? Ya kan? Mengapa kita sering bertobat? Karena memang sering salah. Mata sering salah lihat, dihitung. Lisan sering salah bicara, telinga sering salah dengar, diakumulasi. Begitu malamnya mau tidur sadar kita kan, makanya kita istighfar. Nah, istighfar itu dengan kesadaran. Kalau istighfar biasa dengan lapang rutinitas saja, itu bagus sebagai karakter membentuk istighfar. Tapi kalau di istighfar itu diisi dengan sifat cinta untuk mencintai Allah, nah ini peluangnya dapat ini. Gitu. Ya, dapat cinta Allah. Nah, salah satunya apa? Dengan kesadaran telah berbuat salah. Coba kalau mau tidur tuh istighfar. Pernah nggak istighfarnya gini misalnya, istighfarin mata nih. Terus diingat-ingat tadi salah siapa? Mata salah lihat apa? Ya kan? Telinga salah dengar apa? Otomatis pasti kita merasa. Pasti itu. Dalam keseharian ini tuh pasti merasa. Jadi ketika akan tidur kemudian istighfar, kita merasakan begitu disebutkan astagfirullah. Coba latihannya begini ya. Misal astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus diurut tuh, mata, telinga, lisan, sampai ke kaki. Itu hasilnya beda. Dengan sekadar kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Beda hasilnya. Lain. Ya, nah ini poin. Kalau taubat itu dilakukan untuk mendapatkan cintanya Allah. Dan berlangsung konsisten. Taba, kan? Taba. Kalau terus berlangsung, tawwab. Kalau banyakkan, tawwabun. Kalau jadi objek dari Allah untuk dicintai, tawwabin. Jelas? Taba yatubu. Ya, kita tasrifnya yang benar. Ya, tasrifnya. Jadi ngajinya enggak patah-patah. Ngaji patah-patah itu dengar, lompat, ya kan? Makanya waktu menasrif itu tasrifnya kemana-mana. Taba yatubu yutuban, ya kan? Fasbaka yufasbiku fes bukan. Instagrama yastanrimu instagraman, ya. Ya kan? Allahu akbar. Jelas? Baik. Taba yatubu, ya, taba itu bertobat, kembali kepada yang baik. Taubat tuh kembali jadi baik, kembali ke yang baik. Asalnya gini, ini jalan misalnya lurus nih. Terus belok, jalannya salah, balik lagi ke jalan yang benar itu, lurus lagi. Nah ini taubat namanya. Jelas? Nah, jadi mengembalikan kita kepada track yang benar, itu taubat namanya, bahasa singkatnya. Paham ya? Insyaallah ya. Nah, orang yang selalu mengoreksi bagian dirinya supaya berada pada fungsi yang benar, itu naik jadi tawwab. Tawwab, terus koreksi diri tiap hari. Sempurna sih nggak akan mungkin. Fala tuzakku anfusakum, jangan menilai diri paling suci. Nggak ada yang sempurna. Pasti ada yang salah sepanjang manusia. Nah, bedanya kalau Nabi dengan Rasul punya sifat maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan itu. Ya, jadi langsung ada penjagaan Allah. Kalau kita diberikan potensi oleh Allah untuk menjaga diri, dikasih petunjuk, ya. Nanti makanya Nabi mengatakan istafti kolbak. Dalam kolbun ada apa? Ada takwa. Nah, takwa itu mesti hidupnya pakai iman. Latihannya dengan amal soleh supaya takwanya muncul. Karena itu kalau sudah sering amal soleh, sinyal takwa kuat. Jadi begitu ada provokasi setan berbuat maksiat, takwanya langsung muncul. Jangan lakukan.
itu setan. Ya kan? Coba kalau nggak percaya itu silahkan naikkan level ibadahnya, rajin gitu, ya. Nanti begitu ada yang mungkar, provokasi dari setan itu, nah takwa berfungsi sebagai nahyu, mencegah itu, jangan kerjakan, jangan lakukan. Nah, kalau takwa tidak dilatih dengan amal soleh, sinyal imannya meredup. Itu yang menjadikan orang-orang yang jarang ibadah itu mudah dan rentan terkena maksiat. Ya, ada yang level kedua. Kan yang diaktifkan dalam takwa iman. Ada orang ibadah tapi tidak mengaktifkan iman. Ya, artifisial aja, cuman luarnya aja kelihatan gerak-gerak, imannya nggak aktif. Sama dengan begini. Halo, apa kabarnya di sana? Masya Allah, sehat-sehat ya. Padahal sinyalnya nggak ada. Nyambung nggak? Handphonenya nyala, sinyal nggak ada. Bisa terkoneksi nggak? Enggak, cuman gaya aja seperti orang nelpon. Pencet-pencet ya, tuh, padahal nggak nyambung apa-apa, cuma lihat foto-foto doang tuh, ya, yang lainnya nggak kelihatan. Nah itulah seperti itu. Jadi iman itu mau naik turun tergantung kita mendapatkan dan berusaha menghadirkan sinyalnya. Antum kan kalau nelpon nggak ada sinyal ambil jalan, ntar nih sinyalnya nggak ada. Kenapa ketika terkoneksi dengan Allah tidak mengaktifkan sinyal? Ya, tapi jangan juga menggunakan cara-cara yang tidak tepat, bukan waktunya telepon. Ya, paham ya? Nah, jadi itu kondisinya kayak gitu. Jadi kalau kita naikin sinyalnya dengan baik, sinyal takwa keluar, nanti mode pencegahan ada, mode untuk support juga ada. Yang hebatnya begini, support itu belum waktunya sudah diingatkan. Misal nanti sholat zuhur siang, padahal belum zuhur, baru habis subuh, sudah ingat zuhur. Kalau modenya kuat, ya nanti Idul Fitri besok, jangan dulu sekarang, kan? Diingatkan tuh. Jadi begitu ada yang misalnya tidak sesuai standar, hatinya langsung berkata, oh ini ada yang kurang tepat gitu. Nanti kurang tepat itu mengimbangi yang tepatnya seperti apa, dan responnya pun bagaimana gitu. Nah itulah sinyal-sinyal itu yang kita naikkan. Yang paling menarik adalah orang-orang yang ingin bertaubat, Allah diberi peluang, oleh Allah diberi peluang akselerasi percepatan mendapatkan cinta Allah. Bayang nggak tuh? Tadi di awal saya buka dengan kisah-kisah yang sangat luar biasa. Ya, tokoh-tokoh terdahulu banyak, ya, Ibnul Mubarak, kan? Kemudian juga ada Ibnu Dinar dan sebagainya, gitu, Malik bin Dinar. Itu luar, lihat latar belakang sebelumnya mereka siapa. Di zaman-zaman Nabi paling banyak, karena kan hidupnya jahiliyah. Ya, kalau ingin lihat wali-wali terbaik tuh di era Nabi, sahabat-sahabat itu. Jundub bin Junada, kok bisa dari kepala preman pembegal tiba-tiba menjadi penyampai hadis, orang paling soleh di kampungnya pada eranya. Ya, sehingga beliau memviralkan tentang kotanya, kampungnya yang tadinya pembegal berubah jadi pada baik. Atas fadilah apa? Fadilah taubat. Ya, fadilah taubat. Diajarkan oleh Nabi, dibawa pulang, diajarin ilmu taubat. Setelah itu dekatkan diri kepada Allah, tiba-tiba viral, kampungnya berubah jadi baik. Sampai orang tahu nih, kalau dulu kalau lewat Ghifar mesti siapin setoran, kalau enggak habis barang kita. Kalau sekarang Masya Allah orang Ghifar, orangnya taat-taat, baik-baik, maka dikenal dengan Al-Ghifari. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Ya, Al-Imam An-Nawawi sampai memasukkan itu, ya, hadis-hadis beliau itu, bahkan dalam, ya, di bagian pembuka yang Al-Arba'in itu masuk hadis ke-18 itu kan Jundub bin Junadah, dan itu hadisnya hadis takwa. Dan seringkali Jundub ini duet dengan Muadz bin Jabal dalam periwayatan hadis. Jadi kalau antum belajar sanad-sanad hadis, itu seringkali menemukan duet maut antara, ya, Jundub bin Junadah dengan Muadz bin Jabal. Ya, duet maut itu kan artinya kuat, hebat gitu kan, dan seterusnya. Itu sanad-sanadnya itu muttasil dengan baik, isinya pun luar biasa, dan rata-rata isi-isinya itu pengingat kepada nilai kebaikan. Ya, haddatsana qala, perhatikan kalimatnya, ya, an Jundub bin Junadah wa Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tuh, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada, ikutin yang buruk-buruk dengan yang baik, maka engkau berubah menjadi lebih baik. Hadis taubat kan? Hadis taubat. Terus bangun tidur tuh yang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, itu riwayatnya Jundub dengan Muadz juga berdua.
Ya, Jundub bin Junada, kemudian Mu'adz bin Jabal meriwayatkan hadis dari Nabi tentang bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kalau Allah ingin berkenan merubah, itu levelnya bisa langsung tinggi. Jadi kalau ingin mendekati Allah karena salah, rumus cepatnya dari Al-Quran tuh coba naikkan level tobatnya ke level cinta, ke level muhibbin. Jadi tobatnya itu karena cinta Allah. Kan tobat tuh macam-macam kan motivasinya. Tobat tuh satu, ada yang pengen diampuni dosanya. Yang penting dosa diampuni. Ya kan? Itu standar kan? Ya kan? Standar kan? Orang minta ampun kan pengen diampuni, standar kan? Nanti ada ukuran. Bagaimana taunya diampuni dosa itu? Jelas ya? Yang kedua, ada yang pengen dibimbing jadi baik, pengen berubah. Makanya di Qur'annya taba wa aslaha. Ya, setelah bertobat, berubah jadi baik. Tobat kamu berubah, kan gitu kan? Ya kan? Yang kedua itu kan naik berubah, diampuni dosa, jadi berubah. Nah, yang ketiga ini yang mahal. Yang mahal. Tobat ingin dicintai Allah karena punya rasa cinta terhadap Allah. Ini yang paling mahal. Ya, ini yang paling mahal. Jadi apapun yang dia kerjakan, nanti kita akan dapat contoh misalnya kasus-kasus dosa-dosa yang kadarnya besar. Misal pembunuhan, kan? Misal perzinaan dan seterusnya. Kalau sekarang korupsi, kan, dan sebagainya gitu kan. Yang besar-besar lah, kadar-kadar besar yang ancamannya, pasalnya juga tinggi, terus ayatnya juga dengan ancaman yang luar biasa. Apa yang terjadi? Itu ketika seseorang ingin mendapatkan cinta Allah, jawaban pertama Allah kepadanya, hambaku. Apa pertama jawabannya? Hambaku. Ini kalimat itu mahal sekali. Karena kalimat itu kalimat yang menjadikan seseorang kalau diberikan itu oleh Allah di ujung hayatnya, itu jaminan surga. Ya, misal nih, mau meninggal sedang sakarat, dapat kalimat itu dari Allah, hambaku ibad misalnya, itu sudah jaminan surga. Dari mana dalilnya? Quran surah 89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi, selanjutnya wadkhuli jannati. Itu. Masuklah engkau dalam golongan ibadi, hamba aku. Ya kan? Lalu ini surga yang akan kau tempati. Nah, ibadi itu siapa aja? Ibadi itu ada orang soleh meningkat kesolehan, ada orang salah taubat. Karena dua-duanya disebut ibad. Ya. Ada yang pertama, ya, hamba soleh tadi yang saya sampaikan, ibadur rahman, amalannya jelas. Ada yang kedua, hamba salah. Nah, kalau pengen cepat dapat status ibad dari Allah, maka cara taubatnya berusaha mencintai Allah sehingga mendapatkan rahmatnya. Rahmat itulah yang menjadikan cinta Allah turun, dosa sebesar apapun hilang. Ya, sepanjang kaitan dengan Allah ya, nanti dibimbing oleh Allah kalau ada dosa terkait dengan manusia. Nah, rahmat Allah turun, dosa apapun potensi hilang. Itu ada di Quran surah 39 ayat 53. Yang terjemahannya sama Mas Ami udah disampaikan dalam kuldak, kultum mendadak. Ya, kita bacakan ayatnya. Baik ya. Qul ya ibadi. Tuh, kalau kita wakaf, ibadinya muncul. Viralkan Muhammad SAW, katakan, wahai hamba-hambaku. Tuh. Tadi kan kalimatnya, wahai siapa? Hamba-hambaku, masih disebut hamba. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Aku tak peduli engkau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup. Nah, artinya apa? Ketika menggunakan alladzina, setidaknya kurang lebih 1080 disebutkan dalam Al-Quran, 1080 kali. Itu mencakup semua tanpa kecuali. Artinya, jangankan yang biasa-biasa, yang kaya pun bisa maksiat. Dan maksiatnya bisa lebih banyak. Ya, jangankan yang tidak punya kedudukan, kan? Yang punya kedudukan bisa maksiat. Jangankan yang ilmunya standar, ustadz, kiai bisa maksiat, bisa maksiat. Ya, dan pada titik tertentu maksiatnya tinggi, level tertinggi. Ya,
Berapa yang kita dapatkan oknum-oknum pengajar melakukan pelecehan pada santri misalnya, kan? Berapa yang kita dengar tiap hari, ya, pejabat yang korupsi, yang menyalahgunakan wewenang misalnya, atau juga ya sama aja dengan masyarakat dan sebagainya. Udah miskin judi, udah miskin mabuk, udah tahu miskin zina juga gitu kan, ya, udah miskin sombong. Ya, kayak sombong aja bermasalah, miskin sombong lebih masalah, kan? Tapi selalu ada jalan keluar. Nah, jalan keluar ini bukan berarti dimudah-mudahkan. Maksiat aja dulu, ntar juga ada jalan tobat, kan? Nah, itu tidak tepat. Seseorang yang menyiapkan rencana maksiat itu dosanya berkali lipat dibandingkan dengan orang yang larut tak sengaja dalam maksiat atau terbawa dalam maksiat. Hati-hati, provokasi setan itu demikian tinggi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad firalkan SAW kepada siapapun hambaku dengan semua status duniawinya ketika melakukan maksiat tingkat tinggi, israf. Saya pernah contohkan pertemuan lalu, israf, berlebihan. Udah banyak dosanya. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmat di situ cinta Allah. Untuk memberikan kasih, rahmat kan kasih. Kasih itu nggak mungkin muncul tanpa cinta. Ya, rasa cinta dulu baru kasih muncul. Kasih sayang itu kan muncul karena cinta. Kalau nggak cinta nggak ada kasih sayang. Ya, aku mencintaimu, begitu cinta itu muncul baru ada kasih sayang. Mengasihi dan menyayangi. Kalau nggak ada rasa cinta nggak mungkin. Ya, ada habbah dulu baru muncul mahabbah. Hub, ya, hub, mahabbah itu kan ekspresi cinta dengan kasih dan sayang. Kapan munculnya? Ketika ada hub benih cinta, habbah benih-benih yang ditumbuh. Ya, habbah itu tumbuhan yang merambat, habbah, kan? Ya, kalau dia tumbuhan yang besar itu nawa namanya. Ya, innallaha faliqul habbi wan nawa, ya kan? Di surat Al-An'am itu. Ya, hab itu tumbuhan yang merambat, pohon merambat, ya kan? Kalau nawa pohon besar tumbuh. Nah, kenapa pakai hab turun jadi mahabbah? Karena cinta itu merambat biasanya. Ya, ada tahapan-tahapan untuk berkasih sayang itu sehingga merasakan kesempurnaan dalam cinta itu. Nah, sama orang kembali ke Allah pun ada tahapan-tahapan. Itulah indahnya bahasa Quran itu pakai itu. Nah, ketika tahapan itu pada tingkat tertingginya yang turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah turun rahmat, apa yang terjadi? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Tanamkan, pakai rumus yang tadi di ilmu nahwunya. Coba tanamkan ke hatimu, jangan goyah, yang paling dalam. Allah akan mengampuni. Yaghfir pakai fi'il mudhari. Kamu jangan pikirin lagi yang dulu-dulu. Jangankan yang dulu, sekarang kamu tobat, kamu sekarang diampuni, kamu akan dijaga kalau betul-betul mencintaiku, kata Allah. Dijaga dari dosa-dosa besar. Yang dulu diampuni semua dosanya. Gitu. Nanti dibimbing. Kalau dosanya kaitan sama Allah, langsung gugur. Tinggal nanti amal soleh meningkat untuk nutupin, dikasih hidayah oleh Allah, kasih hidayah. Ya, kasih hidayah. Apa diantara contohnya? Dulu jarang sholat, bahkan gak pernah sholat, tobatnya dengan rasa cinta pada Allah, diterima tuh tobatnya. Nanti didorong untuk meningkat amal solehnya, naik ibadah sunnahnya, pengen ganti yang dulu-dulu gitu. Ada rasa itu. Nanti kalau kaitan sama manusia, dibimbing supaya selesai dengan manusianya, dilapangkan hatinya untuk minta maaf. Gitu. Karena beda urusan sama Allah dengan urusan sama manusia itu. Kalau dengan manusia dua tahap nanti. Sama Allahnya selesai, sama manusia belum, masih gantung. Makanya urusan manusia itu rumit, sama Allah itu lebih gampang. Ya, rumit itu kenapa? Karena dua tahap. Kalau sama Allah, sama pencipta. Sama manusia dua tahap, sama yang diciptakan Allah kaitan dengan Allahnya juga, gitu kan? Allah bikin hukum, apa hukumnya? Kalau dengan urusanku aku ampuni, kalau dengan dia kamu taklukkan dulu nafsumu, selesaikan dengan dia, baru turun ridho dariku. Tuh. Jadi kalau belum selesai masih gantung. Ya, makanya ini sering nih saya perbaiki ya persepsinya. Pemahamannya diperbaiki dulu. Jangan dikira kalau sudah selesai puasa itu tiba-tiba kosong-kosong. Ya, bisa-bisa 10 kosong itu. Kosong-kosong itu kapan terjadi? Dengan dua hal tadi. Ya, hubungan dengan Allah baik, hablum minallah. Hubungan dengan manusia baik, hablum
nas. Jadi kalau misalnya hubungan dengan Allah baik, dari antara 2 dengan 0 itu 1 selesai. Nah dengan manusianya kalau belum selesai masih 0,1. Jelas? Itu harus diperbaiki, perbaiki. Dan itu ketika menyampaikan pun jelas apa masalahnya. Ya, nggak bisa antum bikin umum. Maafkan ya kalau memang ada salah, gitu aja. Memang ada. Salahnya apa? Nah nanti manusianya berapa? Nah ini makanya jangan main-main kalau bikin dosa kaitan dengan manusia. Hakun adami itu repot. Ya, manusianya berapa yang terlibat? Pak Duloh misalnya nih. Dulu ada persoalan sama Ipul, ya kan? Contoh aja, jangan marah ya. Contoh nih, contoh. Nah, Dulo sama Ipul, Pak Dulo sama Ipul ada persoalan nih. Satu misalnya Ipul masalah sama Pak Dulo. Ipul cerita ke temennya, Supernosa misalnya cerita, Amar cerita, Syafiq cerita tuh, ya ngejelek-jelekin Pak Dulo, ya. Tiba-tiba begini misalnya, Ramadan selesai, pas sholat di masjid yang sama, Ipul dengan Pak Dulo, sholat minta maaf. Aduh maaf Pak Ane kemarin hilaf katanya. Ya kalau hilaf untunglah ingat sekarang saya juga mungkin ada salahnya. Salaman tuh berdua, 0-0 dua-duanya, tapi antara Ipul dengan Supernosa, dengan Amar, dengan Syafiq belum selesai. Sebelum itu diralat. Tuh, makanya jangan sembarangan pasang status. Apalagi pada aspek yang keliru, belum jelas, sudah ngambil kesimpulan, sudah menyebarkan, sudah bikin gosip, itu ngeralatnya susah. Ya, dan biasanya itu yang paling susah. Kalau Pak Duloh begitu tadi mendapatkan fitnah demikian, itu transferan pahala banyak dari sini itu, ya piramid itu sampai ke atas tuh. Ya, multi level maksiat, gitu kan? Nah, ini yang tuh maksiat, ini dapat transfer pahalanya. Yang ini dosa, ikut-ikutan, ya kan? Nah itu yang tidak mudah, dan ini yang paling membahagiakan setan. Tertawa aja setan, makin banyak tuh. Ya, ada reseller nih. Setan paling senang kalau yang begitu tuh. Ya, karena cuma sedikit aja kemana-mana akibatnya tuh. Ya, untuk itulah kemudian dikuatkan kembali sifat tobat itu kalau benar. Yang pertama, selesaikan dengan serius. Hubungan dengan Allah selesaikan. Kalau ada hubungan dengan manusia, taklukkan diri kita. Karena kalau sudah mampu menaklukkan diri kita, itu lebih mudah mengaturnya. Udah habis itu lapang. Ya terserah, yang penting kita nyampaikan aja. Kan orang juga kalau kita datang dengan baik-baik, dengan cara yang baik, dengan mengharap rahmat dan ridha Allah, Allah berikan juga petunjuk kepada orang itu untuk tidak bersikap sembarangan. Ya. Memang awal-awal datang mungkin kalau dosanya begitu besar nggak ngenakin. Begitu datang, ngelihat Aldi mau datang, punya dosa masalah besar, baru ngelihat wajahnya, non siap, saya bukan siapa, saya Aldi. Ini misal kan, udah nggak apa-apa, pelan-pelan. Nah nanti berdoa dulu supaya Allah melembutkan hati orang itu untuk memaafkan, berikan kebaikan. Doa dulu. Nah dengan doa itu kemudian bisa ada kelembutan-kelembutan, ada ketenangan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftahli futuhal arifin. Buka ya Allah hatiku supaya kitanya arif, ya. Walaupun Mus'ab hatinya arif, gitu ya. Nah, jadi nanti begitu sudah arif, bijak, kita bisa datang lembut. Ya, lembut. Hati udah lembut, ya latif, ya latif, ya latif, kan? Lembutin hati kita tuh, minta sama Allah. Nah, kitanya udah nyaman, bisa datang, tergerak, habis itu tuh lancar. Dan hebatnya, kayak nggak punya masalah, leplong aja. Leplong. Nanti lawannya, kalau kita mendapat perlakuan kurang baik dari orang, lawannya apa? Al-kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Balik ke yang kemarin. Nanti urusan kita dengan orang itu ditutup, kitanya lapang aja, nggak kepikiran. Dan kita pun nggak tahu, difitnah, dituduh, dibikinin hoax, kita nggak tahu karena kita banyak pekerjaan yang lain. Hanya fokus pada yang lain saja, sementara orang itu masih sibuk dengan pekerjaannya. Jadi sepanjang belum minta maaf, itu selalu gelisah, kitanya nggak kepikiran, karena persoalan dia belum selesai. Jelas ya? Nah itu. Kemudian utang, jangan disimpulkan kalau berdosa utang lunas. Nah, utang tetap ada, ya kan? Nah, taubat misalnya dari korupsi, gimana tuh membebaskan hartanya? Ada babnya juga.
ada babnya sendiri. Ya, pernah mencurinya fisik, ya kan ada dua tuh, curi hati orang dengan curi fisik, dengan istri orang digoda-goda sampai cerai dengan suaminya, balik sama dia, ya kan curi hati orang tuh, ya kan? Nah, itu juga salah. Cara tobatnya gimana? Islam tuh detail sekali. Dan kasus-kasusnya mungkin terjadi. Ya, kemudian apalagi? Ya, pencurian dan seterusnya. Ya, dosanya bagaimana? Tobatnya bagaimana? Terus riba, misalnya tobatnya bagaimana dan seterusnya. Ya, jangan aneh-aneh lah, aneh-aneh. Antum yang riba, ustadz yang suruh bayarin, itu kan? Aneh mau hijrah ustadz, mohon dibantu, kena hutang riba. Ya kita suruh bayarin, kapan kita ceramahnya? Tobat dulu yang benar, ikhtiar dulu. Jangan datang ke ustadz suruh bayarin, gitu kan? Ya berikan ustadz kesempatan membimbing lewat ilmunya. Antum ikhtiar. Ya kalau nggak ikhtiar, nggak yakin sama Allah, belum muncul mahabbahnya. Yang punya rezeki siapa? Allah. Minta doa sama ustadz. Bayar cari sendiri, ikhtiar dulu. Datang ke Basnas, datang ke mana, konsultasi. Ya, ada sekarang paket lengkap ustadz itu. Udah ngajar pulang diketok, malam ditungguin gitu kan. Wah. Tapi alhamdulillah, artinya ada kesadaran. Ada kesadaran, ya. Walaupun cara masih belajar satu dengan yang lainnya. Nah, itulah mahabbah, untuk mendapatkan rasa cinta. Makanya kita saling mendoakan. Termasuk orang-orang yang ada di LP misalnya, lembaga permasyarakatan, kita doakan tiap hari. Doakan supaya mereka jadi baik, dapat cinta Allah, kan? Sehingga keluar jadi baik lagi, ya, dan bersyukur karena diisolasi supaya tetap belajar pada kebaikan. Kita doain, jangan pelit berdoa, doakan nggak bayar, ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, itu masih umum, satu-satu. Ya Allah doain, ya pemimpin doakan, ulama doakan, rakyat doakan. Ya Allah, siapa di lingkungan kita berikan hidayah, ya, orang-orang berlaku maksiat, ya Allah terima taubatnya. Itu mungkin dari sekian banyak boleh jadi ada satu dua yang sampai saat kita ikhlas sampai beberapa orang balik jadi baik gitu ya. Nah, kalau kita bersikapnya seperti itu, insya Allah baik. Walaupun selalu akan menghadapi ujian, itu biasa dalam hidup. Kemudian yang terakhir nanti ada bab khusus, bab khusus, ya. Bab khusus ini kasusnya tidak biasa karena jarang terjadi. Kalau yang 3 tadi itu sering kita dapatkan dalam keseharian. Yang standar ada, yang soleh ada, yang salah ada. Caranya begitu kalau pengen akselerasi. Nah, bab-bab khusus ini misal contoh bab militer. Ada amalan prajurit yang dicintai Allah, itu ada. Jangan dikira biasa-biasa saja, tidak. Ada orang-orang yang hidupnya memilih di karir militer. Saya TNI itu ya. Nah, kemudian ada yang bagian keamanan, Kamtibmas, polisi dan sebagainya gitu. Itu ada zikir-zikir tertentu yang mendekatkan dia kepada Allah, dan ada amalan yang ketika dikerjakan cinta Allah diturunkan. Ya. Nah, ada zikir saat operasi, begitu mau operasi, mau berangkat, ya, tuntutan militer, ada zikirnya juga. Ketika itu dibacakan, keluarga dijaga supaya tenang oleh Allah. Kesejahteraannya dijamin. Ya, kesejahteraan. Makanya di dalam fikih Islam, orang-orang yang sudah mengenakan seragam perjuangan itu nggak boleh mikirin kesejahteraan lagi. Negara harus hadir memberikan kesejahteraan karena udah nggak sempat ke yang lain. Dia mencurahkan pikiran, tenaga, bahkan jiwanya demi menjaga keamanan di wilayahnya. Itu nggak boleh mikirin kesejahteraan lagi. Ya, di era-era dulu Islam, terutama waktu semakin maritim kuat di era Utsman bin Affan itu, itu gaji paling besar itu tentara di antaranya. Dan Nabi itu mensupport perjuangan tinggi. Jadi kalau mau berangkat itu, siapa nih yang mau nyiapkan kudanya, siapa menyiapkan, itu semua berlomba. Lomba para saudagar itu justru menyiapkan harta mereka untuk mensupport, bukan supaya di backingi usahanya jalan, bukan, supaya gimana caranya mereka itu bisa berjuang dengan baik. Jadi jangan sampai mau berangkat ke medan militer tiba-tiba istrinya WA, Mas ini beras habis gitu, bingung tuh. Ya udah mau nembak WA datang beras habis itu kan, video call kena kan repot. Ya makanya negara mesti hadir, apalagi kalau udah dilarang, nggak boleh berbisnis, nggak boleh ini, terus sejahteranya bagaimana? Gajinya naikin. Tolong pemerintah tuh, tentara kita gajinya naikin, ya, sejahtera sehingga dengan sejahtera itu nyaman hidupnya, tenang, enak. Itu dalam Islam begitu, ya.
Nah itu kita mesti hadir. Yang ulama-ulama doain bersamai tentara, polisi semua itu naikin supaya nyaman. Jadi kalau lihat Pak Duloh di jalan itu, melanggar, diingatkan, Pak jangan melanggar lagi ya. Ini nggak boleh lewat sini. Pak Duloh juga jangan ngeluarin 100.000. Wah 100.000. Ya, gaji dia udah 100 juta misalnya dikasih 100.000, nggak level. Kata sejahtera. Gitu. Yang keluar juga begitu. Kita mampu kok insya Allah. Tambang kita banyak, ya mineral kita banyak. Masa nggak ada 1, 2, 3 tambang untuk kesejahteraan? Ya, para prajurit, kesejahteraan para polisi, kemudian PNS yang lain, guru-guru tuh. Nah, baru kemudian semua level-level yang sama. Insya Allah kalau semuanya baik-baik dengan cara yang baik, insya Allah semua baik. Ya, nanti ketika dikenakan niatkan ibadah. Makanya di surat Al-Kahf itu ada orang pakai baju hijau-hijau masuk ke dalam surga riang gembira, pakai gelang-gelang emas, wa yalbasuna libasan khudra. Pakai baju hijau-hijau itu. Ulama kita tuh dulu waktu ya sama-sama dia melahirkan, membina, kemudian mendampingi, itu detail sekali itu. Detail sekali. Di dunianya terhormat, di akhiratnya mulia. Itu. Tapi semua mesti kembali kepada nilai kebaikan. Nah, kalau sudah begitu, zikirnya apa? Di surat As-Saff untuk mendapatkan cinta Allah. Kalau udah ada tugas-tugas gitu di aspek militer, bagaimana caranya berjuang cinta Allah dapat? Ya. Nah, itu ada di surat As-Saff. Saff, barisan yang kuat, yang kokoh, jadi pasukan yang kuat, yang kokoh, yang rapi. Di ayat keempat, coba halaman 551, paling kanan tuh sebelah bawah, ayat keempat. Innallah yuhibbu tuh, yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. 551 betul enggak? Paling kanan. Ya, nah ayat 4 tuh. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Allah sangat mencintai, pakai fi'il mudhari. Alladzina yuqatiluna, orang-orang yang berjuang. Juang qital di sini dalam medan perang, dalam militer. Perjuangan menjaga supaya aman, tenang, masyarakat tentram. Makanya ibadahnya bisa enak. Itu ada di surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ila fihim rihlatasy syita yuwasif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Stabilitas ekonomi. Negara itu bisa tenang rakyatnya kalau nggak lapar. Yang penting nggak lapar. Kalau lapar pasti kriminal, maksiat, pengen nyuri, pengen ngerampok, asalnya karena lapar. Makanya gimana caranya ekonomi stabil? Itu teori pertama dasar bernegara. Ada beberapa pilar di Al-Quran. Pilar spiritual, pilar ekonomi, nanti pilar fisikal. Ya, yang satu itu pilar spiritual dulu. Spiritual itu penting, paling kuat, berketuhanan, dasar kita, ketuhanan yang Maha Esa. Mesti ada ketuhanan. Ketuhanan itu kalau punya Tuhan, punya nilai-nilai berketuhanan, nanti nilai spiritual kuat. Walaupun lapar, tetap emosi stabil. Fisik tetap kuat. Itu kita lapar sekarang puasa. Main bola kuat aja. Ya. Dulu militer, waktu aksi militer perang Badar kan Ramadan. Kita waktu proklamasi Ramadan, 9 Ramadan. Jangan lupa. Ya, jangan lupa itu. Nah, kemudian yang terjadi apa? Orang-orang yang saat lapar itu emosi juga stabil. Ketika dia apa? Spiritualnya meningkat. Begitu spiritual meningkat kan ada kesabaran. Sabar. Mau makan? Sabar. Habis maghrib. Mau minum? Sabar. Habis maghrib. Istri, suami dan nikah? Sabar. Habis maghrib. Siksa sana tarawih. Habis maghrib. Pak Duloh nih ada aja nih. Duloh, habis maghrib. Aduh, sabar, latihan sabar. Zik. Tuh. Sabar, kuliah dulu, lulus dulu, sabar. Anak orang mau diwisuda, diri sendiri wisuda aja belum. Sabar, tonton tuh sama calonnya tuh. Ya. Jackie Chan, lulus dulu. Ya, kita pemirsa di sini lengkap semua ya. Keponakan Jackie Chan ada sini ya. Supernosa ada. Ya, apalagi tuh ya, wali kota juga ada sini tuh. Alhamdulillah ya. Lengkap lah, pokoknya kita itikaf tuh waktunya ibadah khusyuk, bahagia tapi tidak menurunkan marwah, kan? Tidak bohong, tidak dusta. Yang penting kita saling menghormati, membahagiakan, dan kita betul fokus dalam ibadah. Balik seperti tadi, innallaha, pakai inna lagi, ini semua pakai inna
kena semua tuh. Nah, kalau prajurit baca ayat ini, wah itu bangganya luar biasa. Pakai seragam, siap, tancapkan pada hatimu yang paling dalam. Jangan goyah. Nah, apa itu? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Ketika engkau akan berangkat membawa misi, tanamkan pada jiwamu yang paling kuat. Aku mencintaimu, kata Allah. Kapan cinta itu diberikan? Ketika semua operasi yang akan dilakukan itu dilakukan dengan shaffa. Rapi, kompak, terukur, saling menolong, saling membantu, dan diniatkan untuk mencintai Allah. Itu bedanya. Gitu. Menaati Allah. Yang muslim tuh begitu. Nanti bonusnya itu operasi tuntas, selesai. Bonus itu. Ya. Kalau tahap tertinggi yang paling tinggi, para sahabat tuh kalau udah waktu-waktunya berjuang, itu saya ilustrasikan begini ya. Ada baru pulang nih. Begitu baru pulang nyampe rumah udah lama, berbulan-bulan, istri udah nyambut ya, semua udah mandi, udah mau makan, lagi ngobrol begini, baru datang. Tiba-tiba ada panggilan. Nada munadin lil jihad. Panggilan ada operasi militer berikutnya. Jihad, jihad, jihad. Itu langsung pamit sama istrinya. Mah, panggilan Allah tiba. Papa pamit dulu ya. Oh, sin tuh kalau dalam posisi begitu. Gimana kamu tuh? Baru pulang operasi sambut istri gitu kan. Tiba-tiba ada panggilan. Berangkat sekarang gitu kan. Bilang sama istri. Mah, papa ada panggilan dulu ya. Gimana tuh? Pul gimana tuh Pul tuh? Ya. Udah itikaf di sini pulang ke rumah. Tiba-tiba saya telepon. Pul merapat. Gimana tuh? Istrinya gimana tuh? Tarbiyah dulu. Istrinya ditarbiyah. Ya, supaya nggak ada keluhan. Apa istrinya? Berangkat deh bang. Bismillah. Kalau kita nggak ketemu di dunia, ketemu di surga. Masya Allah. Ntar dulu baru nyampe. Itu kan tarbiyahnya nggak jalan. Karena ini disampaikan dan tahu tujuan hidup. Nah, makanya bagi orang-orang demikian, hidup kembali tugas, hidup lagi itu bonus. Gitu, bonus. Ya, makanya keberaniannya tinggi karena merasa ada kehidupan. Bukan kematian, ada kehidupan. Itu sempurna tugas. Ya. Jadi begitu sudah dilakukan, nah soffa. Ya, soffa itu yang terukur, strateginya bagus, rapi, mitigasinya bagus, saling menolong satu dengan yang lain. Jadi kalau ada yang sulit, yang lain dibantu. Ya kan? Jiwa korsanya tinggi. Nah, niatnya untuk ibadah, itulah keluar resolusi jihad dulu begitu. Ya, jadi di Islam itu udah pasti kalau orang Islam pasti mencintai negaranya. Gak bisa dipisahkan, Islam dengan doktrin cinta negara itu gak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada kejadian, wallahu alam, dan kita berlindung dari itu ya, ada gawat misalnya negara nih, itu yang pertama berdiri garis depan pasti orang Islam. Karena kita punya doktrin ini. Dan itu bagian dari mahabbah kita kepada Allah. Dari mahabbah kita. Bergerak, preman yang mabok aja bisa jadi jihad fisabilillah gitu. Yang tatoan tuh bisa keluar. Nabi dilecehkan, jangankan yang biasa, yang tatoan yang mabuk bisa keluar tuh. Siapa yang hina Nabi katanya kan? Gitu. Cintanya tinggi. Ya, alhamdulillah, makanya tuh jangan pernah lihat orang dengan perilaku maksiat yang ada, lihat dengan kesempatan dia taubat. Bi'aini rahmah. Dengan kacamata kasih sayang. Kalau udah begitu tuh kita ke semua tuh sama rata. Hadir kita bersamai. Ada orang kurang, hadir. Ya ka'annahum bunyanum marsus, seperti bangunan yang kokoh. Bangunan itu kan saling melengkapi. Kita ada zeninya, ada armednya, kan sifat sosialnya, perlengkapannya, ada darat, laut, udara, semua. Nah itu kompak, rata. Masyarakat juga membersamai, namanya manunggal bersama rakyat, manunggal bareng-bareng. Ya kalau ada yang kurang, anggaran kurang dari atas, kurang pas, datang. Kita yang berlebih siapa? Kumpul. Ulama doain, teman-teman yang punya ya saudagar-saudagar fasilitasi. Ya, yang usaha-usaha itu jangan pamrih, jangan digunakan hanya untuk jaga. Orang udah latihan berbulan-bulan, tahun-tahun latihan perang, suruh jagain toko, ya, jagain perusahaan, suruh begini begitu. Nggak begitu caranya. Support, itu kan? Jangan transaksional. Jiwanya itu jangan sampai dibeli gitu ya. Nah, walaupun kemudian ada hal-hal demikian untuk membantu, niatkan juga supaya stabil, sehingga sifat saling membantunya menjadi baik. Ya, jangan melayani pada sesuatu yang buruk. Kalau sudah begitu, apapun yang dikenakan itu nilainya cinta Allah turun. Nah, terus antum nih murid-murid yang jadi pejabat ke atas itu, nah itu disupport, siapkan, harus tahu, paham hukum ini, paham.
Oh, petugas guru, sejahterakan guru supaya ngajarnya nggak nyambi-nyambi sehingga murid ilmunya setetes-tetes. Ya, setetes di sini, setetes di sana nggak nyambung-nyambung. Ya baru ngajar di sini anaknya teriak, SPP belum dibayar Pak. Akhirnya pamit sebentar waktu istirahat, ngajar les dulu. Balik lagi. Ya, di sini ngelas, di situ ngeles gitu kan. Jadi nggak nyambung. Lasan belum selesai udah ngeles ke sana. Ya, akhirnya ditanya, "Dari mana Pak?" Jawabannya ngeles. Ya kan? Jadi nggak nyambung, ilmunya nggak utuh. Sama. Ya, ASN itu kan ada 3, ya. Satu siapa? Ada guru kan, pengajar dan seterusnya. Kemudian TNI, Polri. Yang ketiga kan di birokrasi, sama-sama semua itu. Nah sifat-sifatnya beda-beda. Nah, rakyat-rakyat ini kalau sudah itu baik, kita juga jadi sejahtera, terdorong. Insya Allah ya. Makanya awalnya itu kenapa ketuhanan dulu? Karena dengan berketuhanan itu turunan yang berikutnya muncul semua. Ya, manusia itu bisa adil dan beradab kalau merasa ada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, nggak merasa ada Tuhan, itu mohon maaf, adab nggak akan muncul. Ya, ojek jalan sama calonnya tuh, nggak bertuhan misalnya tuh, nggak bertuhan, bukan cuma naik beca sebeca berdua tukang beca seasan nggak ada, bukan cuma itu. Ya, begitu jalan yang dilewati misalnya sepi, ya, suasana hutan dan sebagainya, nggak merasa ada Tuhan, itu berubah. Ya, Razik yang kelihatan sekarang seperti seorang dai bisa jadi monster saat itu tuh, karena hilang, nggak ada Tuhan, nggak ngerasa ada Tuhan, bebas melakukan apapun. Karena itu di tempat-tempat yang merasa nggak bertuhan, maksiat itu biasa aja. Tapi ketika bertuhan, ketuhanan yang Maha Esa, punya Allah kita, ada kontrolnya. Disuap pakai surat sendirian, uangnya nempel, merasa punya Allah, ada Allah, malu enak, ya kan? Sama anak orang nggak sembarangan gitu. Ya, nyaman kita, merasa ada Allah. Nah itu berketuhanan, baru muncul adab. Adil tuh nggak bisa optimal kita. Supernosa anak 2, apakah bisa adil pada keduanya? Belum tentu. Sama istri bisa adil? Belum tentu. Tapi kalau punya Allah dibimbing kita, gimana menyikapi, gimana membawa, gimana menempatkan, itu poinnya. Ya, kita bersatu. Kalau yang bukan menggerakkan sifat ketuhanan, nggak akan bisa. Ikhtiar kita aja itu pasti punya kompensasi. Sekarang maunya tuh begini, bayarannya apa? Dapat apa gitu. Tapi kalau kita lakukan lillah, nggak ada bayaran, semua kuat. Ya, hikmah itu datang, sifat bijak itu. Kemudian musyawarah bisa adil. Kalau semua punya sifat ketuhanan, kalau enggak, musyawarahnya punya kompensasi. Kumpul-kumpul transaksi, saya dapat apa, kamu dapat apa. Tapi kalau kita bertuhan, yang di bawah maslahat, titik temunya kemaslahatan. Kita kumpul ini, kebaikannya apa untuk orang di luar kita. Baru muncul keadilan. Itulah 5 sila tuh. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ngajinya total. Kalau itu bisa kita lakukan dengan baik, itu jalan. Nah, itu kasus-kasus. Jadi ada beberapa segmen-segmen tertentu yang mendapatkan cinta Allah. Nah, nanti di lain itu ada bakti pada orang tua, hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dengan istri, hubungan guru dengan murid. Jangan dikira biasa-biasa saja. Ya, kalau saya mengajar, melakukan karena cinta kepada Allah, itu dapat sesuatu. Anda pun belajar menghormati guru dengan cinta kepada Allah, bukan karena faktor gurunya. Faktor cintanya kepada Allah, yang Allah titipkan pengetahuan kepadanya, titipkan misalnya contoh darinya, lalu kita mencintai Allah dengan cara misalnya bersikap baik kepada guru, itu dapatnya beda. Antum lihat ya, ulama-ulama kita yang hebat-hebat dari dulu sampai sekarang, bagaimana adab mereka kepada guru itu dan niatnya apa. Saya selalu sering berikan contoh Imam Nawawi Al-Bantani, karena kita di Banten nih. Imam Nawawi Al-Bantani itu betul-betul mencintai Allah dalam pencarian ilmunya, sehingga ketika mau berangkat itu yang diinginkan Allah apa? Kan ilmu, bukan aib. Maka beliau selalu membawa harta tertentu di sakunya untuk sedekah sebelum berangkat ke majlis. Sedekah, infak, bagiin orang dengan niat apa? Enggak pengen lihat aib gurunya. Karena namanya manusia pasti punya aib. Ya. Jadi sibuknya apa? Dengan ilmu, akhirnya berkah. Enggak pernah tahu aib gurunya. Ya, bukan berarti lihat gak lihat, dengar gak dengar, tapi nggak pernah peduli dengan itu, ditutup, dihijab oleh Allah, sehingga dengan itu semua biasa aja yang kelihatan baik. Nah, sehingga muncul kaidah dalam ilmu adab. Kalau kalian ngaji adab, kita ngaji adab, ada kaidah, kan? Perilaku guru itu selalu harus ditakwilkan oleh muridnya sepanjang yang bisa ditoleransi. Ya, bukan pelanggaran maksiat betulan. Ya, guru
bersikap buruk kepada santriwati, udah tahu pelanggaran, ditakwilkan, oh itu mungkin ingin memberikan energi tertentu. Bukan itu, ya maksiat itu namanya. Jelas ya? Nah, tapi kalau kita lihat misalnya sesuatu sikap yang kadang-kadang begini, dalam posisi apa seperti itu, lihat, cek, wajar atau tidak, ya kan? Nah, demikian adanya kalau kita bisa berlihat baik, dan nanti aspek berikutnya keberkahan. Keberkahan itu bisa dipakai di luar majelis. Ya, luas, sifatnya luas. Nah, itu koreksi untuk kita semua, termasuk untuk saya pribadi. Makanya saya sering katakan, hal-hal yang kurang baik, kurang sepakat atau apa, kalau masih dalam konteks perbincangan didialogkan. Tapi kalau merasa berbeda, tidak usah saling mencela. Ya, termasuk dengan guru-guru yang lain. Ya, dengan guru-guru yang lain ada kebaikan silahkan diambil, dilihat, ya kan? Tapi kalau bicara hal-hal yang kita tidak sepakat, ya sudah ditinggalkan pada aspek itunya. Yang lainnya dihormati. Jelas ya? Sampai di situ sehingga membuka jiwa kita tuh selalu stabil dalam kebaikan. Enggak ketemu orang kok aneh, orang ngaji jadi putus silaturahim. Ya, ngaji kok dia nggak bisa komunikasi. Ngaji nggak bisa salaman. Ngaji dulu orang ngaji jadi tersenyum, sekarang ngaji orang cemberut misalnya. Berarti ada yang salah. Ya kan? Nah, itu hal-hal yang tidak boleh terjadi di sini. Kalian ngaji yang betul, ya. Ketemu orang bersikap yang baik, ya bersikap yang mulia. Beda pendapat hormati. Kalau memang itu di luar dari batas-batas standar, cara menyampaikannya yang lembut. Nabi Musa aja ketemu Firaun oleh Allah diperintahkan lembut. Ya, ketemu dengan Haman juga diminta untuk dialog yang elegan. Masa kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak seperti itu, kemudian sikap-sikap kita tidak demikian. Nah, itulah level-level muhibbin. Ya, belajarnya karena cinta pada Allah atau karena pengen pintar. Kalau pengen pintar aja nanti penuh dengan dalil tapi ekspresi dalilnya tidak optimal. Ya, jadi muslim yang maksimal. Ya, bukan hanya ganteng maksimal tapi ya muslim maksimal. Muslim maksimal itu levelnya muhibbin. Habis ini bikin kaos nih, muslim maksimal. Itu ya, kurang lebih demikian, dan ini edisi akhir kita di Ramadan 1445 Hijrah. Kita sudah berusaha yang bisa kita lakukan, semampu yang kita lakukan untuk meningkatkan ibadah. Mudah-mudahan dinilai sebagai ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berusaha mengoreksi diri. Nanti sore kita husukkan niat kita sebelum akhir dari hari ini untuk sama-sama kita berdoa, minta kebaikan, minta diampuni dosa, dan demikian seperti saya sampaikan tadi, setelah kita qiyam bahwa semua kita pasti punya jejak-jejak hal yang kurang baik. Untuk itu alangkah lebih baik semuanya melepaskan diri sehingga keluar dari sini semua baik. Ya, tidak ada yang nyangkut-nyangkut dan seterusnya. Ada masalah di apapun, baik yang kecil atau lagi yang kompleks, yang besar, semua diselesaikan dalam keadaan yang terbaik insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma taqabbal minna salawatina wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa ramadanana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum saya akhiri dengan salam, saya umumkan teman-teman pemirsa dimanapun berada, terutama terkait dengan jadwal ta'lim. Saya menerima beberapa informasi, ada tata cara informasi kajian kami yang rasa-rasanya tidak seperti yang biasa kami lakukan. Jadi teman-teman juga penting disadari, saya umumkan kalau menerima flyer atau apa, cross check ke sistem media kita di Akhyar Center. Oke, tolong di cross check. Satu, kajian Ustaz Adi Hidayat nggak ada bayar-bayar. Ingat itu. Jadi kalau ada flyer, kemudian di bawahnya misalnya ada HTM, Hotmail, sekian, itu pasti bukan. Dan pasti nggak pernah saya setujui. Ya, nah kemarin saya disampaikan ada tanggal 11 Mei Ustaz Adi di Masjid Al-Jabbar di Bandung. Kajian umumnya Ustaz Adi, untuk akhwatnya Ustazah Fulan, bawahnya ada bayar. Poster saya besar di situ, itu hoax. Ya, dan itu tindakan salah. Nggak ada konfirmasi ke manajemen dan nggak pernah nyampe ke saya, dan itu tidak ada kegiatan saya tanggal sekian di tempat yang dimaksudkan. Jadi kalau teman-teman khususnya Bandung sekitarannya ada informasi demikian, itu hoax. Dan untuk pembuatnya ini bulan Ramadan, hati-hati ya, hati-hati. Orang berbuat taat jangan sengaja berbuat maksiat.
Ya, satu itu nggak ada bayar-bayar. Yang kedua, saya nggak pernah minta apapun. Mau minta tarif, minta apa, nggak pernah saya minta demikian. Kalau ada kita berangkat malah berangkat sendiri dan nggak usah repot-repot gitu kan. Nah, di daerah-daerah juga kalau mau ngundang-undang jangan repot-repot. Kami bisa datang, insya Allah datang. Ya, jangan sampai masyarakat kumpul-kumpulkan uang, nggak baik seperti itu. Kami datang, nggak usah merepotkan diri. Ya, Pemda itu yang daerah-daerah lebih baik uangnya dipakai untuk masyarakat. Pakai untuk masyarakat. Saya datang bukan untuk cari uang. Ya, kita datang bawa risalah untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Kalian juga begitu nanti. Ya, jangan sampai kalian berdakwah itu cari-cari demikian. Nggak baik. Ya, Allah sudah cukupkan kita mendapatkan ilmunya secara gratis. Nah, apa yang menjadikan kita kemudian mencari sesuatu yang bukan bagian dari prioritas yang Allah berikan kepada kita? Ya, jaga itu baik-baik. Sebelum kita keluar, sebelum kita berdakwah, kalian pulang mungkin akan diminta khutbah Jumat apa dan sebagainya. Zik. Nah, mau nikah ya ada biaya, jangan cari dari begituan. Ya, minta sama Allah. Allah makanya kita punya Allah. Ya, paham? Nah, Jackie Chan dia paham tuh. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.